Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada thumma alladhi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk, menyempurnakan penciptaannya, menentukan kadar untuk mereka, serta memberi mereka petunjuk dan hidayah. Salawat bering salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia, yang senantiasa disanjung dan dipuji tidak hanya oleh penduduk bumi, namun juga oleh penduduk langit. Seorang manusia yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan beliau sebagai orang yang harus kita taati dan kita cintai. Ketaatan kita kepada beliau merefleksikan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kita kepada beliau pertanda kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang beliau di dalam Al-Quranul Karim pada surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada sahabatmu dan kepada umatmu, kepada seluruh umat manusia, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalannya hanya satu, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan pendapat beliau di atas pendapat dan opini kita. Mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada orang tua, anak keturunan dan kerabat keluarga kita. Dan juga mengikuti sunnah beliau baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Jika sudah demikian, fattabi'uni, ikuti Nabi SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita semua yang komitmen dengan sunnah beliau. Wa yaghfir lakum, dan jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hujan. Adab seorang muslim ketika mendapatkan hujan dari Allah Azza wa Jalla sudah kita sampaikan di pertemuan lalu. Pekan lalu kita sudah sampaikan bahwasannya hendaklah seorang muslim ketika diturunkan oleh Allah berupa hujan, hendaklah mereka merenung dan menghayati substansi daripada hujan. Bahwasannya hujan merupakan tanda kebesaran Allah. Allah menurunkan makhluknya berupa hujan yang warnanya hanya satu, yaitu berwarna bening, namun Allah tumbuhkan bermacam-macam dan bervariasi warna dari tumbuh-tumbuhan dan dari pepohonan. Sudah juga kita sampaikan bahwasannya hujan itu ada dua macam, ada yang berupa rahmat dari Allah, ada juga yang hujan ternyata azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW diceritakan oleh Ibunda Aisyah, tatkala beliau menyaksikan awan mendung, maka beliau nampak resah. Beliau merasa khawatir dan takut. Beliau di rumah terlihat warawiri, keluar dan masuk rumah
maka hal itu membuat Ibunda Aisyah kebingungan, dan kita harus mengerti dan tahu betul bahwasannya setiap gerak-gerik Nabi SAW itu tidak ada yang sia-sia, karena semua ucapan beliau, semua gerak-gerik beliau, gestur tubuh beliau, semuanya adalah wahyu dari Allah. Maka beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, aku khawatir hujan yang akan turun dari awan yang mendung ini adalah hujan yang dulu Allah turunkan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan Allah jadikan hujan tersebut menjadi azab bagi mereka. Dan ternyata hujan biasa saja yang turun, maka Nabi SAW pun menjadi tenang. Kemudian juga kita perlu pahami bahwasannya substansi hujan adalah pengingat dari Allah buat kita, bahwasannya umat manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah melalui hujan. Allah tinggalkan dari seluruh jasad kita yang sudah dimakan oleh tanah yang namanya ajabat zanab. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua anggota tubuh anak cucu Adam akan dimakan oleh tanah, illa ajabat zanab, kecuali tulang ekor. Dan ternyata secara ilmiah ditemukan pada tulang ekor manusia terdapat sebuah sel yang ternyata sel ini terus abadi dan terus hidup. Sel ini ada di pemakaman dan di kuburan-kuburan. Maka seakan-akan ini menjadi benih yang Allah sisakan di tanah. Kemudian Allah turunkan hujan. Kata Rasulullah SAW, summa yursilullahu mataran ka'annahu tal. Kemudian sebelum Allah membangkitkan manusia, Allah kirimkan hujan terlebih dahulu. Dan hujannya itu berupa at-tal, hujan gerimis yang tidak besar. Kemudian apa yang terjadi kata Rasulullah SAW, fatanbutu bihi ajsadun nas. Dengan hujan tersebut ditambah dengan sel yang berasal dari tulang ekor yang Allah sisakan dari tubuh kita, maka tumbuh kembanglah dan bangkit kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita pahami bahwasan jangan sekali-kali mencela hujan, karena itu merupakan ciptaan dari Allah. Mencela hujan sama saja kita mencela penciptanya. Mencaci maki hujan dan mengeluh disebabkan karena hujan sama saja kita tidak senang dengan zat yang menurunkan hujan. Ada kalanya manusia itu enggak senang dengan hujan disebabkan mungkin pakaian yang sudah dijemurnya menjadi basah kembali. Ada kalanya seseorang ingin beraktivitas, bekerja, ingin ke tokonya, ingin keluar hanya untuk membeli sesuatu, kemudian hujan dan ia keluhkan hujan lagi, becek lagi dan seterusnya. Hendaklah orang yang beriman menjauhi kata-kata demikian, karena ini cerminan dirinya tidak senang dengan hujan, dan cerminan bahwasannya ia tidak menerima zat yang telah menurunkan hujan. Kemudian sudah kita sampaikan juga bahwasannya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah atau turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Kemudian juga sudah kita terangkan bahwasannya kesempatan emas bagi orang-orang yang banyak permohonan kepada Allah. Hendaklah ia berdoa banyak-banyak ketika sedang hujan. Karena di masa hujan, ketika itu doa-doa hamba Allah mustajab. Sintani, kata Nabi SAW, dua hal. Ya, sintani, dua perkara yang tidak akan ditolak ketika sedang berdoa. Yaitu adalah dua keadaan tersebut. Yang pertama ketika menjelang pelaksanaan sholat, yaitu antara azan dan iqamat. Yang kedua adalah tahtal mator, doa yang dipanjatkan ketika sedang turun hujan. Dalam riwayat lain Nabi sebutkan ada 3 kondisi di mana doa hamba Allah itu mustajab. Selain 2 yang tadi kita sebutkan, satu lagi adalah ketika sedang berhadap-hadapan dengan musuh, ketika berperang dengan musuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kemudian sunnah berikutnya yang perlu kita fahami selain 4 tadi, yang berikutnya adalah ketika hujan disertai dengan angin ribut. Ketika hujan disertai dengan angin yang dahsyat, angin yang menerpa keras. Ini kadangkala kita lihat bisa menyebabkan pohon tumbang. Kita lihat bisa menyebabkan barang-barang kita rusak. Kita melihat lingkungan kita menjadi tidak elok ketika terkena angin yang begitu besar. Kadang-kala hujan disertai dengan angin yang seperti ini.
Maka juga sama seperti sebelumnya, tidak sepantasnya kita mencela angin, tidak sepantasnya kita tidak senang dengan ciptaan Allah berupa angin, karena Allah lah yang telah menjadikan adanya angin tersebut. Bahkan Nabi SAW memberikan kepada kita sunnah berikutnya, doa berikutnya, yaitu Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka khairaha, memohon kepada engkau kebaikan angin ini. Khairaha, jadi angin pasti ada kebaikannya, walaupun disertai dengan keburukan. Dan keburukan ini harus kita tahu, ini dalam perspektif kita manusia yang tidak tahu apa yang gaib. Tapi Allah Azza wa Jalla mendatangkan angin, pasti ada manfaat. Maka kita bermohon kepada Allah dan berserah kepadanya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka khairaha, aku memohon kepada engkau kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang terkandung pada angin ini. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dibawa oleh angin. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, min syarriha, dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya yang keenam, ketika hujan kadangkala disertai dengan angin, kadangkala ada masanya ketika musim hujan sudah begitu turunnya begitu banyak, kemudian semakin lebat, kadangkala disertai dengan petir atau kilat. Atau bahkan mungkin sebelum hujan itu petir bersaut-sautan, geledek dan gemuruh bersaut-sautan. Ada juga ternyata yang diajarkan bukan oleh Rasulullah SAW tapi oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan banyak para ulama mengatakan doa-doa yang direkomendasikan oleh sahabat ini tentunya bukan hasil ijtihad mereka. Ini adalah hasil mereka mendengar dalam ta'lim bersama Rasulullah SAW. Artinya walaupun ini perkataan mereka, maka dihukumi marfu' oleh para ulama. Ya, diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ikrimah rahimahullah. Ikrimah ini dahulunya budak, kemudian dibebaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dibebaskan, bagus keislamannya, bahkan selalu mulazamah dengan mantan tuannya ini, sehingga yang awalnya budak maka menjadi asistennya Ibnu Abbas. Maka yang paling mengerti ilmu-ilmu dari Ibnu Abbas adalah seorang tabi'in yang bernama Ikrimah. Nah, Ikrimah bercerita bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sahabat Nabi, sekaligus sepupu Nabi, dan juga bisa dikatakan Ibnu Abbas juga keponakan Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan tiga status ini? Ya karena pertama sahabat Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau dan wafat dalam kondisi beragama Islam. Itulah definisi sahabat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dikatakan juga sepupu Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Abbas putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Artinya antara Muhammad dengan Ibnu Abbas sama kakek mereka, sehingga hubungannya sepupu. Yang ketiga, kenapa disebut juga dengan keponakan? Kan keponakan beda dengan sepupu ya, jelas sangat berbeda. Dikatakan keponakan karena sesungguhnya Ibnu Abbas ini keponakan dari Ibunda Maimunah. Ya, sedangkan Maimunah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita menganggap keponakan istri kita sama seperti keponakan kita. Maka Ibnu Abbas ini sangat mengerti dan sangat tahu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang didapat oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar guntur atau gemuruh atau geledek ya, atau juga melihat petir. Kalau kita tuh sama semua Pak, petir, geledek, guntur dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini berbeda semua ya. Kalau petir itu, kalau kilat itu namanya adalah as-sawa'iq dalam bahasa Arab. Kalau misalkan suaranya, geledeknya, cahayanya dulu muncul beberapa detik kemudian baru keluar suaranya, itu namanya ar-ra'du. Makanya ada dalam surat ar-ra'du itu surat ke-13 tuh. Surat
geledek ya, atau surat gemuruh ya, atau guntur. Nah, Ibnu Abbas dikatakan oleh Ikrimah ketika mendengar suara geledek, maka beliau membaca subhanalladzi sabbahatlah. Subhanalladzi sabbahatlah. Subhana maha suci, alladzi Allah yang mana sabbahatlah, malaikat bertasbih kepadanya. Jadi maksudnya geledek yang barusan terdengar itu adalah suara teriakan malaikat. Maka Ibnu Abbas terangkan kepada murid-muridnya dalam ta'lim bahwasannya innar ra'du, sesungguhnya ar-ra'du itu adalah malakun yan'iku bil ghaithi. Teriakan malaikat seakan-akan malaikat itu sedang mengatur hujan. Kata beliau, sebagaimana ar-ra'i, sebagaimana seorang penggembala kambing yang berteriak kepada kambing yang sedang ia gembalakan. Kadang-kadang gitu ya, mengatur. Ibnu Abbas yang mengatakan demikian. Dan beliau adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti isi Al-Quranul Karim. Riwayat ini disampaikan oleh Ikrimah dan dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau yang bernama Al-Adabul Mufrad. Di kitab yang sama ada juga perkataan dari sahabat lain. Artinya kita bisa pilih, ada opsi nih. Opsi yang pertama doa pendek tadi, subhanalladzi sabbahatlah. Ini kan pendek, mudah dihafal. Maha suci Allah yang malaikat atau gemuruh atau guntur atau geledek bertasbih kepadanya. Di kitab yang sama Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari juga menghadirkan riwayat sahabat yang lain, yaitu adalah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah putranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini adalah sahabat muhajirin atau bayi muhajirin pertama yang lahir pasca Rasul hijrah ke Madinah. Jadi bayi yang pertama lahir dari kalangan muhajirin adalah bayi yang bernama Abdullah, dan dia putranya Az-Zubair bin Al-Awwam dengan pasangannya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, Abdullah bin Az-Zubair kalau sedang ta'lim diceritakan oleh murid-muridnya, kemudian mendengar geledek, maka beliau hentikan ta'lim sejenak. Kemudian beliau membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Ini bacaannya lebih panjang, tapi nanti jamaah sekalian bisa dicek di surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 13. Artinya lafalnya mirip dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 12-nya, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian kilat al-barqa. Sebagai bentuk apa? Khaufa, menakut-nakuti hambanya. Wa tama'a, dan supaya mereka semakin berharap kepada rahmatnya Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Adanya kilat, adanya geledek itu untuk membuat manusia makin takut kepada Allah, makin berserah kepadanya, dan makin berharap rahmat darinya. Wa yunshi'us sahabas thiqal, dan Allah juga yang mengantarkan awan-awan yang mendung. Nah, di ayat ke-13-nya ini nih, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, dan guntur atau geledek atau petir yusabbihur ra'du bihamdih, bertasbih memuji Allah, wal malaikatu min khifatih, dan para malaikat pun juga bertasbih dan memuji Allah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat yang terkandung dalam Ar-Ra'du ayat 13 tadi itu, maka ditambahkan subhanalladzi di depannya oleh Abdullah bin Az-Zubair. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Ini sunnah yang keenam, jika hujan disertai dengan geledek atau dengan petir. Kemudian sunnah berikutnya yang ketujuh, bagaimana jika hujan itu terlampau lebat dan durasinya sangat panjang, dan tentunya ini akan membuat aktivitas kita menjadi tertunda, ya. Maka ada juga tuntunan dan arahan dari Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana kalau hujan ini terlalu panjang, durasinya, volumenya terlalu banyak dan membuat banjir di sekitar lingkungan kita. Maka kita juga diajarkan oleh Nabi SAW doa.
Ya, doanya lah Allahumma hawalaina wala alaina. Yang maknanya, ya Allah turunkanlah hujan ini kepada sekitaran tempat kami aja. Wala alaina, jangan diteruskan turun di tempat di tempat kami. Misalkan ternyata curah hujan di Jakarta Timur misalkan. Ya, begitu banyak, begitu lebat dan durasinya panjang. Tapi ternyata dilihat perakiraan cuaca mungkin di sekitaran Jaksel gitu. Ya, kenapa masih Jaksel ya? Jakarta lain atau di Jabodetabek, di tempat yang lain lah, di sekitaran kota-kota tempat kita tinggal. Ternyata mungkin curah hujannya ya sangat sedikit. Maka dengan doa tersebut, maka Allah akan kirimkan hujan itu dan Allah ratakan ke tempat lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Ditambah lagi oleh Nabi SAW, Allahumma alal akami wal jibal. Ya Allah turunkan ini hujan yang panjang dan lebat ini ke dataran-dataran tinggi dan ke pegunungan saja. Ya, wal ajam wal zirab, dan juga turunkan ke bukit-bukit dan perut-perut lembah. Kemudian wal audiyati wa manabitis syajar, dan turunkan juga hujan yang sekarang terlampau panjang ini dan terlampau banyak ini ke tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Karena di sana mereka lebih membutuhkan. Dan perkataan ini jelas bukan kita tidak senang dengan hujan, tidak. Karena ini rangkaian dan bentuk dari doa dan tentunya ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, arahan dari Nabi SAW dan bimbingan beliau berikutnya adalah ngalap berkah dari air hujan. Ya, tabarruk istilahnya. Ngalap berkah dari hujan. Menarik sekali untuk dikaji riwayat dari sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini terdapat dalam Sahih Imam Muslim, ya. Jadi sahih dihukumi oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah. Kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika kami, jadi sahabat dengan Rasulullah SAW, kemudian ditimpa hujan. Jadi hujan turun, kemudian Anas menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ingat, gerak-gerik Nabi itu adalah wahyu. Kata Anas bin Malik, Nabi tiba-tiba menyingkapkan pakaiannya. Kalau kita mengacu pada kitab Syama'il Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana baju Nabi SAW, bagaimana gamis Nabi SAW, beliau itu punya kebiasaan kalau pakai pakaian itu pakaian lengan panjang. Jadi bisa kita katakan pakaian lengan panjang Nabi itu Nabi singkap, ya, karena tidak membuka aurat, ya, bukan buka baju benar gitu. Jadi Nabi singkapkan itu supaya bagian anggota tubuh dan kulit tubuh beliau itu ada yang terkena air hujan. Maka itu jelas membuat para sahabat bertanya-tanya. Mereka berkata, ya Rasulullah lima sana'ata hadza. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau melakukan ini? Ya, kata Rasulullah SAW, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih ta'ala. Yang maknanya karena hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik itu komentar Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini. Ya, kan beliau punya kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sahihil Muslim Ibnul Hajjaj. Itu kitab syarah Sahih Muslim. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari itu adalah syarah Sahih Imam Bukhari. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan makna hadis ini adalah hujan itu rahmat, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi SAW bertabarruk, mengambil barokah dari hujan. Nah, ini contoh ngalap berkah yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan ini juga dicontohkan oleh sahabat Nabi yang lain. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diceritakan oleh pembantu beliau. Ibnu Abbas kalau melihat hujan minta kepada pembantunya untuk datangkan segera kendaraan, ya, mungkin unta, mungkin kuda, atau mungkin himar atau keledai, ya. Jadi keluarkanlah kudaku, keluarkan pelanaku, juga bajuku, kemudian beliau segera keluar rumah. Yang mungkin kita suka bilang ini namanya hujan-hujanan. Yang mohon maaf, sering di tengah kaum muslimin, di keluarga kaum muslimin, ketika anaknya kena hujan langsung dikatakan awas nanti sakit. Ya, jangan kena hujan gitu. Ya, kan kayak terlalu anti sekali gitu ya. Walaupun mungkin kita tahu ya,
di beberapa tempat hujan itu mungkin berbeda juga ya. Mungkin kalau di Jakarta dikatakan hujan itu zat asamnya tinggi mungkin. Ada juga mungkin suatu kimia yang membahayakan mungkin. Tapi maksud kami di sini adalah agar jangan terlampau ya, agar jangan terlampau menyudutkan hujan. Artinya penyakit langsung dikatakan gara-gara hujan. Bahkan ketika anaknya itu mungkin flu dan seterusnya, ini gara-gara hujan. Selalu disalahkan dan dikambing hitamkan itu hujan. Ya, padahal ternyata sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau keluar dan beliau ingin kena air hujan, dan bahkan beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla surat Qaf surat 50 ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami telah turunkan dari langit itu air hujan, yang mana air hujan ini mubarakan, penuh dengan keberkahan. Jadi tujuan beliau jelas ingin ngalap berkah dari air hujan. Yang ke-9, sunnah dari Nabi SAW adalah berwudu dengan air hujan. Berwudu dengan air hujan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Furqan surat 25 ayat 48. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah adalah hujan, dan kami turunkan air dari langit sebagai tohuro, sebagai fasilitas yang Allah berikan untuk kita berwudu. Ya, ditemukan juga secara praktek oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu ketika turun hujan, diceritakan oleh sahabatnya yang bernama Yazid bin Al-Hadi, beliau bersabda, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran. Keluarlah kalian bersama kami menuju air yang telah Allah jadikan sebagai alat untuk bersuci. Fanatatahhara minhu wa nahmadallaha alaihi. Kata Yazid, maka kami pun langsung berwudu dengan air hujan, dan kami pun memuji Allah atau bertahmid atas rahmat Allah berupa hujan. Yang terakhir, yang ke-10, sunnah Nabi SAW berikutnya ketika hujan ini sudah usai. Ketika hujan ini sudah habis, ternyata ada lagi tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, begitu indahnya seorang muslim diberi bimbingan dan arahan dari Nabi SAW. Dari sebelum turunnya hujan ada, ketika sedang hujan ada, bahkan ketika sudah selesai hujan. Rasulullah SAW mengajarkan ketika hujan sudah habis membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Pendek saja, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Yang maknanya mutirna, kami baru saja diturunkan oleh Allahu hujan. Bifadlillah, dan hujan ini karena karunia dari Allah. Wa rahmatih, dan karena rahmat dari Allah. Perkataan ini menunjukkan bahwasannya kita memiliki tauhid rububiyah. Segala hal pengaturan pada alam semesta itu semuanya urusan Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah sibuk setiap harinya. Sibuk apa? Sibuk mengatur alam semesta ini. Maka kita juga katakan hujan ini turun karena Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karena karunia-Nya. Ini untuk semakin meningkatkan ketauhidan kita. Walaupun hujan turun itu karena hujan buatan manusia, tetap manusia itu cuma mengambil sebabnya saja. Hukum kausalitas dilakukan, tapi yang menentukan turun atau tidaknya tetap Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ketika hujan selesai, maka hamba Allah terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi mukmin dengan keimanan yang semakin kuat dan kokoh, dan ada yang menjadi kafir setelah hujan. Nah, seperti apa orang yang kafir ketika dia mengatakan ini hujan karena dewa ini hujan karena bintang ini hujan karena ini, tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kita tahu di zaman Nabi SAW kesyirikan itu ada di mana-mana. Maka orang-orang jahiliyah terkadang mengatakan ini hujan karena Tuhan ini hujan karena Tuhan itu dan seterusnya. Maka hendaklah ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami baru saja diturunkan hujan dengan sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kita memiliki tauhid yang begitu kokoh terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika seorang muslim diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.